Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita dalam kitab Kejadian, yaitu Kejadian pasal 45. Pasal ini merupakan salah satu bagian yang paling mengharukan dalam kisah Yusuf. Setelah bertahun-tahun dipisahkan dari keluarganya, setelah mengalami pengkhianatan, perbudakan, fitnah, dan dipenjara, akhirnya tiba saat ketika Tuhan menyatakan tujuan di balik semua penderitaan yang dialami Yusuf. Mari kita baca bersama Kejadian 45 ayat 1-4. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Sahabat terkasih, setelah mendengar perkataan Yehuda pada pasal sebelumnya, Yusuf tidak sanggup lagi menahan perasaannya. Ia menyuruh semua pelayan Mesir keluar dari ruangan itu, sehingga hanya tinggal dirinya dan saudara-saudaranya. Alkitab mencatat bahwa Yusuf menangis dengan suara yang begitu keras, sehingga orang Mesir bahkan seisi istana Fir'aun mendengarnya. Tangisan ini bukanlah tangisan kemarahan, melainkan tangisan kasih yang telah lama dipendam. Kemudian Yusuf berkata, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Bayangkan bagaimana perasaan saudara-saudaranya saat mendengar kalimat itu. Orang yang selama ini mereka kira telah mati, ternyata berdiri di hadapan mereka sebagai penguasa Mesir. Mereka tidak mampu menjawab sepatah kata pun karena sangat terkejut dan ketakutan. Namun, Yusuf tidak menjauhkan mereka. Sebaliknya, ia berkata, "Marilah dekat-dekat." Kalimat sederhana ini menunjukkan hati Yusuf yang telah dipulihkan. Ia tidak memakai kekuasaannya untuk membalas dendam, tetapi untuk memulihkan hubungan yang telah rusak. Kejadian 45 ayat 5-8. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi, orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa dari Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sahabat terkasih, inilah bagian yang menjadi inti dari Kejadian 45. Yusuf berkata, "Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Mari kita perhatikan bahwa Yusuf tidak berkata, "Kalian telah menghancurkan hidupku." Ia justru berkata, "Allah yang mengutus aku." Bukan berarti Yusuf membenarkan dosa saudara-saudaranya. Menjual seorang saudara tetap merupakan perbuatan yang jahat. Namun, Yusuf melihat bahwa Allah yang Maha Kuasa sanggup memakai
bahkan kejahatan manusia untuk menggenapi rencananya. Sebanyak 3 kali dalam bagian ini, Yusuf menegaskan bahwa Allah yang mengutus dia ke Mesir. Ini menunjukkan kedewasaan iman yang luar biasa. Orang yang hanya melihat luka akan hidup dalam kepahitan. Tetapi orang yang melihat penyertaan Tuhan akan menemukan kekuatan untuk mengampuni. Kejadian 45 mengajarkan bahwa rencana Allah selalu lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Kejadian 45 ayat 9-15. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Dan kemudian, segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sahabat terkasih, setelah menyatakan jati dirinya, Yusuf meminta saudara-saudaranya segera membawa Yakub ke Mesir. Ia menjelaskan bahwa masih ada 5 tahun kelaparan, sehingga keluarganya akan dipelihara di tanah Goshen. Kemudian Yusuf memeluk Benyamin sambil menangis. Setelah itu, ia memeluk semua saudara-saudaranya satu persatu. Alkitab mencatat sesuatu yang sangat indah. Sesudah itu, bercakap-cakaplah saudara-saudaranya dengan dia. Mengapa kalimat ini penting? Karena selama bertahun-tahun, rasa bersalah telah menjadi tembok yang memisahkan mereka. Namun, setelah ada pengampunan, hubungan yang rusak mulai dipulihkan. Pengampunan tidak menghapus masa lalu, tetapi membuka jalan menuju masa depan yang baru. Kejadian 45 ayat 16-24. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, dan jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Sahabat terkasih,
Berita tentang saudara-saudara Yusuf sampai kepada Firaun. Yang menarik, Firaun tidak merasa terganggu. Sebaliknya, ia ikut bersukacita. Ia bahkan memerintahkan agar keluarga Yakub dibawa ke Mesir dan dijanjikan tanah yang baik. Mereka juga diberi kereta, bekal perjalanan, pakaian, uang, dan berbagai kebutuhan lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan bekerja, Dia dapat memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dia mampu membuka pintu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kejadian 45 ayat 25 sampai 28. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Sahabat terkasih, saudara-saudara Yusuf kembali ke tanah Kanaan dan berkata kepada Yakub, Yusuf masih hidup. Pada awalnya Yakub tidak percaya. Bagaimana mungkin anak yang selama puluhan tahun ia anggap telah mati, ternyata masih hidup? Namun, ketika ia melihat kereta-kereta yang dikirim Yusuf, semangatnya bangkit kembali. Yakub berkata, cukuplah itu. Yusuf, anakku, masih hidup. Aku akan pergi dan melihat dia sebelum aku mati. Betapa indahnya cara Tuhan memulihkan hati seorang ayah yang telah lama berduka. Selama lebih dari 20 tahun, Yakub hidup dalam kesedihan. Namun pada waktu Tuhan, duka cita itu berubah menjadi pengharapan. Sahabat terkasih, ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan dari Kejadian pasal 45. Pertama, Tuhan tetap bekerja sekalipun kita belum memahami jalannya. Yusuf tidak pernah membayangkan bahwa sumur, rumah Potifar, penjara, hingga istana Firaun adalah bagian dari satu rencana besar Allah. Kedua, pengampunan membawa kebebasan. Yusuf memilih mengampuni bukan karena saudara-saudaranya pantas menerimanya, tetapi karena ia percaya Tuhan memegang kendali atas hidupnya. Ketiga, Tuhan sanggup mengubah penderitaan menjadi berkat. Apa yang dimaksudkan manusia untuk mencelakakan, dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan banyak orang. Demikian pula dalam hidup kita. Mungkin hari ini ada peristiwa yang belum kita mengerti. Ada doa yang belum terjawab. Ada luka yang masih terasa. Namun, Kejadian 45 mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Pada waktunya yang sempurna, kita akan melihat bahwa Dia telah menenun setiap peristiwa menjadi bagian dari rencananya yang indah. Mari kita terus percaya kepada Tuhan, karena Dia sanggup mengubah air mata menjadi sukacita, mengubah luka menjadi kesaksian, dan mengubah penderitaan menjadi berkat bagi banyak orang. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu dalam Kejadian pasal 45. Melalui kehidupan Yusuf, kami belajar bahwa Engkau selalu bekerja, bahkan ketika kami tidak memahami jalan-Mu. Ajarlah kami memiliki hati yang mau mengampuni seperti Yusuf. Jauhkan kami dari kepahitan dan penuhi hati kami dengan kasih, sehingga kami dapat menjadi saluran damai bagi orang-orang di sekitar kami. Ketika kami menghadapi masa-masa sulit, tolong kami untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin Engkau sanggup mengubah setiap penderitaan menjadi bagian dari rencana-Mu yang penuh kasih dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu.
Berkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berikan kekuatan, penghiburan, hikmat, dan pengharapan yang baru dalam menjalani setiap langkah kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan yang kita pelajari tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mengubah hati dan kehidupan kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.